Bab 926. Umur panjang itu baik. Pada saat ini, Mileye benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dan Wita Zhang juga berada di saat terlemah saat ini, dia tidak berdaya melawan Mileye. Saat Mileye benar-benar masuk, serangan rendah tiba-tiba terdengar di ruangan itu, masih ada sedikit rasa sakit di suaranya. Mengangkat kaki giok, membelai pinggul giok, setiap gerakan dan keheningan memasuki langit. Mata kabur, tubuh gemetar secara bertahap, mencapai klimaks. Semua orang di dunia mengatakan umur panjang itu baik, bagaimana bisa tanpa kenikmatan. Begitu melakukan, tempat ini tidak diketahui orang luar. Setelah sekitar 1 jam, cahaya merah pada tubuh Mileye berangsur-angsur mereda. Setengah jam kemudian, Mileye yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke bagian bawah tubuhnya, di mana sedikit darah mekar seperti bunga plum. Mileye sedikit mengernyit, apakah dia berdarah? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menamparkan dirinya dengan keras. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Gawat, ini adalah pikiran pertama Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling, dan Wita Zhang sudah tidak ada lagi. Apa wanita itu bunuh diri? Mileye berpikir sejenak, lalu berpakaian dan berjalan keluar. Sekolah tinggi dimensi luas saat ini telah kembali tenang, tetapi akademi masih berantakan dan banyak bangunan telah hancur. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Mileye. Tetua berjubah hitam membentangkan telapak tangannya dan menyerahkan menara penjara alam muncul di tangannya kepada Mileye. Tuan Dewa Ye, instruktur memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Mileye mengambil menara penjara alam, dan bertanya, di mana Nona Wita? Aku ingin bertemu dengannya. Tetua berjubah hitam berkata, instruktur bertapa. Bertapa. Mileye sedikit mengernyit, berapa lama? Tetua berjubah hitam menggelengkan kepalanya, entahlah. Mileye terdiam. Tetua berjubah hitam berkata, Tuan Dewa Ye, meskipun klan pemakan roh kalah kali ini, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Mungkin lain kali mereka akan menyerang sekte abjad kuno. Sebaiknya kamu kembali dan bersiap. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Senior, jika Nona Wita keluar dari pertapaan, tolong beritahu aku. Tetua berjubah hitam itu mengangguk, baik. Mileye melirik ke halaman tempat Wita Zhang berada di kejauhan, dan berkata, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit. Mileye baru saja tiba di awan ketika seorang wanita muncul di depannya. Lin Siye. Melihat Lin Siye aman dan sehat, Mileye menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa Lin Siye sangat kuat, jika klan pemakan roh ingin mengincar Lin Siye juga sangat berbahaya. Melihat Mileye, Lin Siye berkata dengan lembut, senang tidak apa-apa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah Muladi Li menghentikanmu? Lin Siye mengangguk. Wajah Mileye menjadi suram. Muladi Li. Mileye menoleh untuk melihat ke arah kota penghukum peri, dan ada sedikit ketegasan di matanya. Lin Siye berkata dengan lembut, seharusnya klan pemakan roh yang menyuapnya dengan sesuatu. Mileye berkata dengan lembut, apapun yang terjadi, kita harus ingat dendam ini. Lin Siye mengangguk, itu harus diingat. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, apa rencanamu selanjutnya? Mileye berkata, klan pemakan roh tidak menyangka aku bisa melarikan diri kali ini dan mereka tidak menyangka sekolah tinggi dimensi luas akan melindungiku, jadi mereka gagal kali ini. Namun, mereka pasti tidak akan menyerah. Selanjutnya, jika aku menebak dengan benar,
mereka akan menyerang Sekte Abjad Kuno. Sekte Abjad Kuno. Lin Ziye berkata, aku akan berjaga di Sekte Abjad Kuno. Mileye mengangguk, kamu harus pergi ke Sekte Abjad Kuno sebagai komando, hanya kamu yang bisa membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Lin Ziye menoleh untuk melihat ke arah klan pemakan roh, lalu berkata dengan lembut, kamu tidak bisa duduk diam. Mileye sedikit mengangguk, aku tidak bisa duduk diam. Aku harus mencari cara untuk menghubungi keluarga besar itu. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, kemudian memandang Lin Ziye. Negara marsial juga muncul. Lin Ziye, apakah kamu ada dendam dengan negara marsial? Jika demikian, aku tidak akan mencari mereka lagi. Lin Ziye menggelengkan kepalanya. Dulu kita adalah musuh dunia, tetapi dengan lahirnya pendahulu, kita dan mereka telah menghilang dari mata dunia. Adapun kebencian, orang-orang yang membenci seharusnya semuanya menghilang. Mileye tersenyum dan berkata, itu bagus, karena hal pertama yang ingin aku cari adalah negara marsial ini. Lin Ziye bertanya, kenapa? Mileye berkata, karena negara marsial tidak sepenuhnya membantu klan pemakan roh barusan, artinya, negara marsial memiliki idenya sendiri. Selama mereka memiliki ide sendiri, maka kita punya kesempatan. Lin Ziye berkata dengan lembut, aku khawatir akan sulit bagimu untuk meyakinkan mereka. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku harus selalu mencoba, bagaimana jika berhasil? Jika berhasil, klan pemakan roh akan kehilangan pembantu besar, dan kita akan memiliki pembantu yang sangat kuat. Lin Ziye mengangguk, pergi dan coba, tapi hati-hatilah. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakakmu ini sangat pandai melarikan diri. Lin Ziye berjalan di depan Mileye, dia meraih tangan Mileye dan berkata dengan lembut, sebelumnya, aku sangat takut, ini pertama kalinya aku merasa takut. Mileye berkata, apa yang kamu takutkan? Lin Ziye menatap Mileye, takut kehilanganmu. Mileye terdiam. Lin Ziye berkata dengan lembut, aku ingin menjalani kehidupan yang baik dan kamu juga harus menjalani kehidupan yang baik. Kita harus menjalani kehidupan yang baik, oke? Mileye mengusap kepala Lin Ziye dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, oke. Digosok di kepala oleh Mileye, Lin Ziye tidak menolak sama sekali, sebaliknya, dia masih merasa sangat dekat. Setelah mereka berkumpul sebentar, Lin Ziye pergi dan Mileye langsung pergi ke Sekte Abjad Kuno. Sekarang Sekte Abjad Kuno harus dijaga oleh master yang super kuat. Jika tidak, dengan serangan diam-diam oleh klan pemakan roh, Sekte Kuno Abjad bisa hilang. Setelah berpisah dengan Lin Ziye, Mileye sedang bersiap untuk pergi ke negara marsial, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Mileye memegang pedang eter di tangannya, ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia buru-buru berkata, Tuan Dewa Ye, jangan serang, aku adalah Bernard Mu, Tuan Sekte dari Sekte Pil Obat. Sekte Pil Obat. Mileye melihat Bernard Mu, lalu berkata, seniormu mencariku, apakah ada yang salah? Bernard Mu berkata dengan serius, Tuan Dewa Ye, beritahu aku dengan jujur pil emas Sumeru yang kamu telan di sekolah tinggi dimensi luas sebelumnya dari mana asalnya? Pil emas Sumeru. Mileye melirik Bernard Mu, ternyata pihak lain datang untuk ini. Berita pihak lain sangat cepat. Pada saat ini, Bernard Mu berkata lagi, Tuan Dewa Ye, sejauh yang aku tahu, ada 2 pil emas Sumeru di dunia ini dan keduanya berada di Sekte Pil Obat. Di dunia ini, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk menyempurnakan pil emas Sumeru ini. Mileye bertanya, kenapa? Bernard Mu berkata dengan suara yang dalam, karena di dunia ini,
tidak ada energi spiritual yang langka. Selain itu, bahkan jika ada energi spiritual yang langka, tidak ada yang memiliki pencapaian alkimia semacam itu. Mileye menggelengkan kepalanya, kamu salah. Bernard Mu memandang Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, ada jenis energi spiritual yang langka di dunia ini dan ada juga orang dengan pencapaian tinggi dalam alkimia. Tidak, itu adalah roh. Bernard Mu menatap Mileye, siapa? Mileye terdiam. Bernard Mu memberi hormat tiba-tiba, Tuan Dewa Ye, tolong beritahu aku, jika tidak, aku akan kesulitan tidur dan makan. Mileye memikirkannya, lalu dia memanggil Lily. Ketika dia melihat Lily, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Tuan Dewa Ye, maksudmu dia adalah orang yang membuat alkimia? Mileye mengangguk. Wajah Bernard Mu menjadi gelap. Tuan Dewa Ye, dia bukan manusia. Mileye tersenyum dan berkata, tidak bisakah alkimia dibuat tanpa manusia? Bernard Mu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Mileye menepuk pundak Lily kecil dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, tunjukkan pada senior ini. Lily berkedip, lalu dia keluar dari tungku pemurnian obat dan memulai alkimia di tempat. Mileye juga menonton dengan serius. Ini pertama kalinya dia menonton pembuatan alkimia Lily dengan sangat serius. Lily sangat serius. Dia memasukkan semua jenis bahan pil ke dalam tungku pil sedikit demi sedikit, melakukannya dengan sangat teliti dan terampil. Pemurniannya bukan pil emas Sumeru, tapi pil spiritual. Dan pada saat ini, Bernard Mu terpesona melihatnya. Sekitar setengah jam kemudian, Lily melambaikan tangan kecilnya dan sinar energi spiritual energi ungu tua muncul di telapak tangannya. Ketika dia melihat sinar energi spiritual energi ungu tua ini, Bernard Mu itu tertegun. Mileye juga sedikit serius. Gumpalan energi spiritual ini adalah energi spiritual paling murni yang pernah dia lihat, lebih murni dari aura chaos. Lily memasukkan gumpalan udara berwarna ungu ke dalam pil tungku. Tak lama kemudian, pil tungku mulai bergetar secara bertahap. Sekitar 1/4 jam kemudian, tutup pil tungku tiba-tiba terbuka, sebuah pil emas melayang keluar dari tumpukan tungku. Dengan isyarat kecil dari Lily, pil emas itu jatuh ke tangannya, lalu dia menyerahkan pil emas itu kepada Mileye. Mileye mengacungkan jempol, luar biasa. Setelah dipuji oleh Mileye, Lily tiba-tiba menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, Bernard Mu tiba-tiba gemetar dan berkata, Tuan Dewa Ye, dapatkah kamu menunjukkan benda ini kepada aku? Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Setelah selesai berbicara, dia sedikit menekuk jarinya, ramuan emas jatuh di depan Bernard Mu. Bernard Mu memegang ramuan emas di kedua tangannya. Setelah beberapa saat, dia dengan gemetar berkata, ramuan yang sempurna. Obat mujarab yang sempurna, tidak ada jejak kotoran. Tidak ada satupun jejak. Mengerikan. Mileye sedikit penasaran, ramuan sempurna. Apa maksudmu? Bernard Mu memandang Mileye, Tuan Dewa Ye tidak tahu, ya. Seperti kata pepatah, obat beracun 3 poin. Saat kita memurnikan ramuan, kita harus menghilangkan racun dan kotoran, tapi ini sangat sulit, bahkan aku hanya bisa mengeluarkan 80% racunnya. Berbicara tentang ini, dia memandang Lily dengan ekspresi yang rumit, dan dia mampu menghilangkan semua racun di ramuan tanpa jejak kotoran. Ini luar biasa. Mileye sangat senang melihat Bernard Mu memuji Lily. Dia tersenyum dan berkata, Senior Mu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi dengan Lily, tetapi pada saat ini, Bernard Mu tiba-tiba berkata,
Tuan Dewa Ye, tolong pelan-pelan. Mileye memandang Bernard Mu, yang ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin tahu apakah gadis kecil ini punya guru. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya belajar alkimia dari beberapa buku alkimia kuno. Mendengar ini, ekspresi Bernard Mu tergerak, alam asli benar-benar monster. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, apa yang ingin dikatakan Senior Mu? Bernard Mu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin dia bergabung dengan sekte pil obatku. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Bernard Mu sedikit mengernyit, kenapa? Mileye berkata dengan tegas, Senior, kamu juga tahu bahwa sekarang sekte abjad kunoku memiliki musuh klan pemakan roh. Jika dia bergabung dengan sekte pil obatmu juga akan terlibat. Bagaimana mungkin Bernard Mu tidak mengerti arti dari Mileye? Mileye memintanya untuk mengungkapkan pendapatnya. Ingin terlibat dalam masalah ini atau tidak? Bernard Mu terdiam. Bersambung.